Ya, kembali bersama kami di Bicara Kawanua. Nah, Pak Altin, seperti yang tadi saya katakan, setiap kali ada pergantian pimpinan begitu, dalam hal ini bupati, biasanya suka ribut-ribut soal pergantian kepala desa. Ada yang pro, ada yang kontra. Itu sebenarnya kalau melihat aturan itu bagaimana? Oke, terkait dengan pergantian bupati, ada pergantian kepala desa ketika ada kepala daerah yang baru. Sebenarnya kepala daerah, bupati atau wali kota tidak bisa melakukan pergantian terhadap kepala desa, terkecuali penjabat kepala desa. Karena kalau kepala desa definitif, dia harus menghabiskan masa jabatan. Masa jabatannya Sementara biasanya berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun, oke. Iya. Dan berarti jika pergantian ada kepala desa definitif itu melanggar aturan begitu? Iya, pergantian kepala desa definitif itu tidak bisa dilakukan. Yang biasanya atau bisa dilakukan oleh daerah adalah pergantian misalnya pejabat kepala desa yang merupakan PNS. Nah, terkait dengan pergantian penjabat kepala desa oleh kepala daerah ini tidak ada masalah. Karena memang yang berhak untuk mengangkat atau memberhentikan penjabat kepala desa adalah kepala daerah, bupati atau wali kota. Jadi sebenarnya tidak belah jika ada pergantian penjabat kepala desa. Seandainya saya jadi korban, saya kepala desa definitif, jadi korban penggantian karena ada like and dislike begitu. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Oke, prinsipnya kepala desa definitif ini bisa berkoordinasi dengan kecamatan dan dinas PMD. Setelah itu mungkin kalau biasanya jarang terjadi sih kalau ada kepala desa definitif yang diberhentikan. Baik. Kecuali berarti yang terjadi selama ini yang diganti-ganti itu yang penjabat ya, Pak? Iya, penjabat. Oke. Kalau definitif bisa diberhentikan ketika terjadi pelanggaran. Contohnya misalnya salah menggunakan anggaran dana desa dan terbukti secara hukum dan berkekuatan hukum tetap bahwa telah melakukan penyelewengan anggaran. Itu harus diberhentikan, perintah undang-undang. Harus terbukti secara hukum, bukan baru terduga. Betul. Ya? Iya, harus terbukti secara hukum, baru bisa diberhentikan. Oke, baik. Nah, tadi kita sudah banyak membahas mengenai bagaimana persyaratan menjadi kepala desa, bagaimana proses pemilihannya. Nah, kita kembali lagi soal refleksi desa. Kalau kita lihat terutama atau lebih khusus untuk Sulawesi Utara, begitu banyak dana desa yang sudah dikucurkan. Kalau saya dengan mata awam saya ya, karena saya juga biasanya lewat-lewat saja sih Pak, tidak sampai betul-betul melihat ke dalam apa saja pembangunan infrastruktur yang sudah dilakukan. Umumnya untuk di Sulawesi Utara itu biasanya dialokasikan kemana, Pak? Secara umum sejak 2015 sampai dengan tahun ini, dana desa itu banyak dianggarkan untuk kegiatan infrastruktur. Kemudian selain itu juga yang merupakan prioritas pembangunan nasional adalah badan usaha milik desa. Infrastrukturnya seperti apa itu? Jalan kah? Apakah desa bisa membangun jalan desanya sendiri? Betul, jalan desa, jembatan, irigasi, termasuk MCK, dan sarana-sarana pendukung lainnya seperti gedung olahraga, posyandu, PAUD. Itu merupakan kewenangan desa yang bisa dibangun lewat anggaran dana desa. Oke, efektivitasnya terhadap kemajuan desa sendiri bagaimana? Iya. Kalau bicara efektivitas, jadi begini, kita juga terus berusaha agar supaya penggunaan anggaran di desa ini bisa sampai memberikan impact atau dampak. Karena menurut pemandangan kami, ini bukan hal yang salah, tetapi harus kita tingkatkan. Proses penganggaran di desa dan penggunaan anggaran itu baru sebatas pada input, kemudian proses dan output, belum sampai kepada impact. Banyak pemahaman
aparat desa yang seperti ini. Yang penting kuat tuh anggaran nyandak menyalahi aturan. Yang penting tuh anggaran terrealisasi. Belum sampai kepada pemahaman bagaimana anggaran ini memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat. Iya. Nah, ini Padahal yang harus itu penting kan untuk membangun ekonomi masyarakat desa. Iya, betul sekali. Karena dana desa ini adalah dana stimulan. Tujuannya adalah supaya desa memiliki kemandirian. Iya. Jadi kalau misalnya pemahaman seperti pertahankan, salah desa sendiri ketika misalnya dana desa ini diberhentikan oleh pemerintah pusat, kemudian tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya, padahal tujuan pemerintah adalah supaya desa bisa memiliki kemandirian, bisa ada pendapatan asli desa di desa itu sendiri. Nah, kalau kita melihat di Sulawesi Utara sendiri, ada beberapa desa yang secara efektif menggunakan dana desa dan berhasil meningkatkan pendapatan asli desa. Seperti ada di Bolang Mongondo Timur, desa Atogak Timur, yang memiliki pendapatan asli desa ratusan juta sebelum pandemi ini ya. Luar biasa itu. Per tahun Pak atau per bulan? Kalau di per tahun. Dan kalau seandainya ada pendapatan asli desa itu digunakan untuk apa? Kembali lagi ke kesejahteraan masyarakat desa atau bagaimana? Bagi-bagi perangkat desa atau bagaimana Pak? Ada peruntukannya Bu. Jadi pendapatan asli desa ini akan dimusyawarahkan oleh aparat desa dan masyarakat. Akan digunakan untuk apa? Sama dengan dana desa dan ADD. Itu dibahas dalam musyawarah desa, dijadikan produk hukum Perdes yang namanya APBDes. Jadi sama halnya dengan APBD, APBDes itu juga ada sumber-sumber. Yang pertama dari dana desa, ADD, bisa bagi hasil pajak dari kabupaten, kemudian retribusi dan pendapatan asli desa. Baik. Nah, pendapatan asli desa juga harus bahas bersama masyarakat. Peruntukannya akan digunakan. Lalu sebenarnya apa saja sih kendala-kendala yang dihadapi oleh desa sampai tidak bisa untuk mengembangkan desanya sendiri? Kita akan bahas setelah yang satu ini, pemirsa, tetap bersama kami.